Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat dosen penguji dari panitia sidang PKL pada kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aksal Zikri Alamsyah. Saya dari kelas TL6B yang pada kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan laporan hasil praktek kerja lapangan saya selama kurang lebih 6 bulan yang dilaksanakan di PT Pokasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengangkat judul yaitu Rancangan Instalasi Panel Kombiner Box pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya PT Sintek Otomasi Indonesia. Adapun latar belakang pada praktek kerja lapangan ini merupakan satu mata kuliah yang sangat penting yang dilaksanakan pada mahasiswa, lebih khususnya teknik listrik Politeknik Negeri Jakarta. Karena pada praktek kerja lapangan ini bertujuan untuk menambah pengalaman dan pembelajaran di dunia kerja, di dunia industri, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang tidak kita dapatkan di dunia perkuliahan. Nah, dengan tujuan tersebut, saya berkesempatan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di PT Power Kalista Kesatria atau biasa disebut dengan PT Pokasa. Adapun waktu pelaksanaan PKL saya dari 28 Juli 2021 sampai dengan 15 September 2021. Adapun ruang lingkup praktek kerja lapangan selama saya melaksanakan PKL di PT Pokasa, saya belajar banyak sekali menggunakan software AutoCAD. Di situ saya masuk ke dalam divisi engineering yang tugasnya merancang instalasi panel pesanan dari customer. Adapun kegiatannya yaitu melakukan pengecekan komponen pada panel yang tersedia yang masih dalam proses perancangan dan membuat diagram pengawatan ataupun diagram skematik pada panel pesanan customer. Oke, lanjut. Nah, pada kali ini saya mengangkat judul yaitu perancangan instalasi panel combiner box. Apa itu panel combiner box? Nah, panel combiner box ini merupakan komponen penting untuk pengaman pembangkit listrik tenaga surya. Nah, panel combiner box ini bertugas untuk melindungi pembangkit listrik tenaga surya dari gangguan internal maupun gangguan eksternal yang dapat merusak perangkat dalam pembangkit listrik tenaga surya tersebut. Nah, panel ini memiliki tugas untuk menggabungkan output dari beberapa string surya dan setiap kabel terhubung ke konduktor, fuse ataupun sekring, dan output dari input yang menyatu digabungkan ke konektor tunggal yang menghubungkan ke inverter. Nah, inverter di sini bertugas untuk mengubah arus DC menjadi AC dan akan disuplai ke beban pada panel tersebut yang sudah tentunya beban yang sudah ditentukan oleh customer. Lalu, adapun deskripsi kerja panel combiner box bisa dilihat flowchart. Di sini tahapannya yaitu ketika sudah mulai tinggal masuk. Nah, di sini MCB1 pas digunakan untuk mengaman UPS ataupun baterai, lalu tegangan masuk ke incoming MCCB3 pas sebanyak 6 buah dengan rating arus 200 ampere, tegangan masuk, lampu RST menyala, lalu ada outgoing ACB sebesar rating arus 1000 ampere,
lalu ada MCB 3 pas yang mengamankan surga arrester, lalu ada MCB 1 pas mengamankan digital voltmeter, MCB 1 pas mengamankan lightning panel, dan selesai. Lebih tepatnya, kita bisa lihat bentuk dari panel computer box sini, kita bisa lihat bentuk fisiknya, yaitu gambaran fisiknya terdapat ACB, lalu ada 6 buah incoming MCCB, dan komponen lainnya. Kita bisa lihat tampak depan, tampak dalamnya, tampak samping dari panel computer box ini. Lalu selanjutnya ada tampak belakang ya. Tampak belakang bisa dilihat di sini ada exhaust fan yang tugasnya untuk mendinginkan komponen di dalam panel. Lalu ada bottom view dan top view. Lalu di sini kita bisa lihat dari deskripsi komponen yang terdapat pada panel computer box, yaitu ada pilot lamp LED, yaitu lebih tepatnya lampu RST, lalu ada fuse carrier dan fuse sebesar 2 ampere, yaitu digital voltmeter, ada surga arrestor, ada MCCB 3 pas 200 ampere, MCB 1 pas 6 ampere, receptacle atau stop kontak dan lain sebagainya. Dan di sini kita kebanyakan mengambil komponen dari brand Schneider. Lanjut. Nah, bisa kita lihat di sini skematik diagram, yaitu ketika tegangan sudah masuk sebesar 200 volt AC, maka masuk ke UPS. UPS ini bisa disebut dengan baterai, membackup ketika tegangan putus ataupun mati panelnya. Nah, di sini kita bisa lihat pengaman dari UPS ini adalah MCB 1 pas. Nah, ketika panel mengalami trip ataupun mati, UPS ini membackup 4 buah receptacle atau 4 buah stop kontak. 4 buah stop kontak ini akan tetap hidup beberapa saat karena di backup oleh UPS tersebut. Nah, setelah itu tegangan masuk sebesar 400 volt AC ke 6 buah MCCB yang masing-masing memiliki 200 rating arus 200 ampere. Lalu setelah tegangan masuk ke incoming, maka tegangan akan standby di bus bar. Tegangan masuk, lampu RST menyala, lampu merah, kuning, dan hijau menyala, dan RST ini diamankan oleh 3 buah fuse. Nah, setelah lampu RST menyala, maka ACB akan hidup. ACB di sini mempunyai rating arus sebesar 1000 ampere. Untuk menghidupkan ACB, kita memerlukan 6 buah MCCB senilai 200 ampere. Nah, masing-masing MCCB itu mempunyai nilai 200 ampere, maka 6 buah MCCB berarti digabungkan menjadi 1200 ampere untuk menghidupkan ACB dengan rating arus 1000 ampere. Lalu setelah tegangan dikeluarkan oleh outgoing ACB, maka tegangan akan dikeluarkan ke konsumen. Setelah itu kita bisa lihat MCB 3 pas digunakan untuk mengamankan surga arrestor. Surga arrestor di sini berfungsi untuk mengamankan lonjakan arus lebih ataupun sambaran petir, yang dimana jika terjadi gangguan sambaran petir, maka arus akan dialiri langsung ke pembumian. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini ada digital power meter yang diamankan oleh 3 buah fuse dengan MCB 1 pas, masing-masing mempunyai rating arus 6 ampere. Nah, digital power meter di sini berfungsi untuk mengukur arus, tegangan, harmonik daya, frekuensi, dan digital power meter ini terhubung oleh CT atau
current transformer yang berfungsi untuk mengukur arus. Nah, setelah itu ada pun MCB satu pas di sini dengan rating arus 6 ampere digunakan untuk mengamankan door switch. Jadi ketika pintu panel dibuka, maka MCB satu pas dihidupkan, maka interior lightning panel atau lampu interior dalam panel akan hidup menerangkan komponen dalam panel. Nah, ketika pintu tertutup, maka exhaust fan atau kipas pendingin akan hidup dan berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen yang berada pada dalam panel. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.